4C Intan kan ya? Iya, Mbak. Oke. Suaranya ada kedengaran? Belum. Tidak ada, Miss. Nggak ada suaranya, Miss. Iya. Di kanan. Oke. Selamat pagi anak-anak Miss Dida. Hari ini kita berjumpa lagi di hari Senin 13 September 2021. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Baik, Miss. Oke. Semangat dong kalau pagi kita belajarnya pagi hari. Semangat dong. Semangat tidak? Semangat. Semangat. Ya, bahagia, semangat dan sehat. Ya. Anak-anak Miss di sini semuanya sudah pada sarapan? Belum. Ada yang Belum. Oke, ada yang belum. Nanti setelah kegiatan pembelajaran Zoom boleh sarapan dulu ya. Nah, apa aja yang sudah dikerjakan dari pagi tadi ketika bangun tidur, sudah mengerjakan apa saja sampai dengan jam 9.30 ini? Nggak ada, Miss. Baru bangun. Baru bangun. Bangun. Waduh, yang baru bangun nanti dibiasakan bangun pagi lagi untuk persiapan nanti kembali masuk tatap muka ke sekolah agar tidak kesiangan. Ya, oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kepada Tuhan untuk kelancaran, untuk keberkahan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Untuk kegiatan pembacaan doa pagi ini, Miss meminta Olivia untuk memimpin doa kepada teman-teman. Olivia, dipersilakan. Bersiap. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih Olivia. Oke. Anak-anak Miss, hari ini kita pembelajaran tematik ya. Kita belajar subtema 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Pada hari Senin 13 September 2021. Bukunya boleh dibuka mulai halaman 183. Oke, Miss akan mengeluarkan materi lewat share screen-nya. Bagaimana, apakah sudah keluar di layar komputer atau di layar PC-nya? Sudah. Sudah ya, sudah terlihat jelas ya. Terima kasih informasinya anak-anak Miss Dida. Nah, kita hari ini akan belajar tentang materi tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Ya. Kemudian subtema 2, keberagaman makhluk hidup di sekitarku pada pembelajaran 5. Kalau di buku tadi Miss sudah informasikan ada di halaman 183. Hari ini pembelajaran kita akan mempelajari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS dan seni budaya dan prakarya atau SBDP. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan yang disampaikan dalam pembelajaran ini, 1, melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, kita bisa menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Nah, dan pada pembelajaran SBDP, kalian akan mendengarkan penjelasan dari guru, maka peserta didik dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Ya, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Oke, rasa percaya diri ini penting ada di dalam diri kita masing-masing ya. Jadi apapun itu kita harus punya rasa percaya diri ya. Selama kita berada di melakukan hal yang positif, hal yang benar, hal yang baik, maka kita wajib punya rasa percaya diri. Bisakah anak-anak kelas 4B mempunyai rasa percaya diri? Bisa. Bisa ya, harus ya. Oke. Kita memulai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sudah siap? Kira-kira kalau Ibu kalau Miss Dida mulai menjelaskan hari ini tentang sumber daya alam. Siap? Kita mulai hari ini ya. Oke, terima kasih. Sumber daya alam. Oke, apakah ada yang mengingat atau ada yang sudah mengetahui sumber daya alam itu apa ya? Ayo, Yoris, bagaimana? Bisa? Olivia? Jesslyn? Anca? Randy? Kelin? Warren? Jordanka? Sabil? Deslin? Dito, Eugene, Abi, atau Marvin, Vincent, Kenzi, Violin, atau Kak Wesley. Ternyata anak-anak Miss
malu atau tidak berani atau lupa atau belum mengetahui apa itu sumber daya alam. Ya, bisa diperhatikan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, hasil ciptaan Tuhan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kira-kira ada yang bisa mengucapkan sekali lagi? Apa itu sumber daya alam? Menurut bahasa sendiri boleh, silakan. Benda-benda yang ada di alam yang disiapkan oleh Tuhan untuk kebutuhan kita. Oke, good job. Yuris, thank you. Jadi sumber daya alam, ya, segala benda-benda atau segala sesuatu yang ada di alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itulah sumber daya alam. Teman-teman yang lain kira-kira sudah bisa memahami apa itu sumber daya alam? Bisa. Bisa ya. Terima kasih. Nah, sumber daya alam di sini contohnya ada hewan. Nah, kita akan mempelajari tentang hewan, termasuk ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri. Jadi membedakan kalau misalnya ikan dengan sapi, bedanya apa? Ya, itulah ciri-cirinya. Ya, kalau kalau sapi berkaki 4. kalau ikan, apakah ikan punya kaki? Tidak. Apa ciri-ciri ikan? Oke, punya sirip. Punya apa lagi? Insang. Insang. Iya. Insang untuk apa ya? Pada ikan insang berguna untuk Nafas. Oke, pinter ya anak Miss Dida untuk bernapas. Kemudian untuk belok-belok saat berenang di dalam air, ikan menggunakan bagian tubuhnya yaitu Ekor. ekor. Oke, good job. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri dari ikan. Oke, dilanjutkan dulu materinya ya. Lalu hewan ini dengan ciri-ciri yang berbeda-beda dengan hewan yang lain bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Ya, pemanfaatan adalah suatu kegiatan atau suatu proses atau suatu cara yang menjadikan sesuatu itu menjadi berguna ya bagi kehidupan manusia. Apakah ikan berguna bagi kita? Berguna. Bergunanya. Apa guna ikan bagi kehidupan manusia? Bahan makanan. Selain bahan makanan berguna untuk apa lagi ikan? Coba siapa yang bisa? Hewan peliharaan. Oke, Yuris, good job. Hewan peliharaan. Salah satunya bisa dipelihara di dalam akuarium. Ya, contohnya ikan koi, ya ikan hias. Oke. Miss Dida rasa kalian sudah bisa memahami tentang ciri dan pemanfaatan hewan. Ya, kita lanjutkan. Nah, hewan adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Nah, hewan ini memiliki tempat hidup, yaitu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Jadi, di sini hewan itu ciri-cirinya beda habitatnya atau lingkungan tempat tinggalnya. Contoh hewan yang hidup di darat apa saja yang kalian ketahui? Ayam, sapi, bebek, kelinci. Oke, apakah ayam, sapi, bebek, kelinci bisa hidup di air? Tidak bisa, karena hewan tersebut mempunyai habitat atau lingkungan hidup di darat. Ya, jadi tentu makanannya juga berbeda dengan hewan yang hidup di air. Oke, sementara contoh-contoh hewan yang hidup di air
Apa saja kira-kira? Ikan, udang, sotong, udang, ikan, Ya, udang, salah sotong, satu yang hidupnya atau habitatnya di dalam air yaitu ikan, udang, sotong, kepiting, apalagi? Ada yang bisa menyebutkan lagi selain ikan? gurita, Oke, gurita. Ikan hiu. ikan kerang, Oke, kerang. Iya. Cumi-cumi. Iya. Oke, jadi hewan tersebut hidup di air, ya, ekosistemnya di air, lingkungannya air, dan ciri-cirinya juga tentu beda dengan hewan yang hidup di darat. Ya, nah hewan yang hidup di darat ataupun hewan yang hidupnya di air tentunya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Betul tidak? Bermanfaat? Oke, bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air bisa dijadikan bahan makanan bagi manusia. Ya, juga selain bahan makanan juga bahan obat-obatan ada ya. Contoh teripang ya. Hewan yang hidup di air. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini kalian melihat gambar apa? ayam, Semuanya sudah tidak asing ya dengan hewan yang bernama ayam. Oke. Apa itu? Bagaimana bunyi ayam? Wah, hebat ya. Kalau bunyi ayam semuanya sudah bisa ya. Nah, ayam itu berkaki berapa? dua, Berkaki dua. Oke, siapa yang suka makan kaki ayam atau ceker ayam? nggak suka, Kelin. Oke, Kelin makan ceker ayam. ya, Deslin makan ceker ayam? Tidak. Oh, tidak. Oke. Kalau dulu ya ada cerita sebentar. Kalau dulu katanya ada cerita kalau yang sering makan ceker ayam nanti tulisannya bagus. Apakah betul? Ya, tentu itu hanya mitos. Ya, jadi kalau mau tulisannya bagus harus apa yang kita lakukan? Sering berlatih menulis ya, menulis dengan rapi dan jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau mitosnya bilang tuh maksudnya tulisannya kayak eja, soalnya dulu eja tulisnya besar-besar. Oh ya. Jadi tulisan kayak ceker ayam. Acak-acakan. Oh, padahal ada cerita dongeng yang pernah Miss Dida baca itu kalau ada seorang anak yang hobinya makan ceker ayam sehingga tulisannya bagus dan rapi. Ya, itu hanya termotivasi dari ceker ayam. Jadi banyak berlatih menulis ya dengan tulisan huruf-huruf yang jelas dan rapi. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran lagi ya. Nah, ayam di lingkungan kita banyak terdapat ya. Dimanfaatkan apanya dari hewan yang bernama ayam ini? Daging dan telur. Selain daging dan telurnya, Daging, telur, daging, telur. Oke, Miss Dida mau bertanya deh. Apakah di kelas 4B tahu? Ada yang tahu kalau bulu ayam itu kira-kira bisa dimanfaatkan atau tidak ya? Bisa. Oke, bisa. Kira-kira untuk apa ya? Sarah Frendy kira-kira untuk apa? Kemonceng. Apa gunanya kemonceng? Membersihkan debu. Oke. Membersihkan debu. Jadi, ayam bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, diantaranya dagingnya untuk bahan makanan kita. Boleh dibelinya di KFC, boleh dibelinya di rumah makan Padang, boleh juga dimasak sendiri di dapur oleh mami
Ya, jadi ayam itu dagingnya kita makan, kita konsumsi menjadi tenaga, ya, menjadi energi untuk badan kita. Nah, itu manfaat daging ayam. Kemudian telur ayam. Telur ayam tentu berguna untuk bahan makanan bagi kita. Ya, dengan memakan telur ayam, tubuh kita bisa menjadi sehat, kuat, berenergi, ya. Lalu tadi bulunya juga ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, yaitu diantaranya kemonceng. Kemonceng berguna untuk membersihkan debu-debu yang ada di dinding, yang ada di kursi, lemari, dan lain sebagainya. Ya, jadi manfaat ayam. Oke, lalu sekarang Miss Dida akan membahas tentang cara berkembang biak ayam atau beranak pinaknya ayam, yaitu dengan cara bertelur. Oke, telurnya diapain agar bisa menjadi seekor anak ayam? Ram. Iya, betul sekali. Dierami oleh induknya. Ya, jadi tidak semuanya telur ayam itu kita makan atau kita konsumsi, tapi ada juga telur yang dierami, dibiarkan oleh induknya biar dierami agar menjadi anak ayam, ya, agar menjadi ayam-ayam yang dewasa yang bisa kita makan atau konsumsi. Jadi cara berkembang biak ayam dengan cara bertelur, bukan dengan cara melahirkan. Oke. Lalu tempat tinggal ayam sudah jelas, yaitu di darat. Oke. Nah, lihat ayam ini punya paruh. Paruh itu gunanya untuk mencari makanan. Ya. Oke, mencari makanan itu menggunakan paruhnya yang ada di bagian kepala ayam, bagian depan kepala ayam, ya. Kalau kita manusia mulut, kalau ayam paruh, ya. Lalu ayam itu bisa dibudidayakan, ya, dengan cara peternakan ayam. Ada peternakan ayam daging, peternakan ayam petelur. Kalau yang peternakan ayam daging berarti ayamnya khusus untuk dikonsumsi dagingnya aja. Tetapi kalau untuk peternakan ayam petelur khusus dikembangbiakan untuk ayam tersebut bertelur sehingga kita bisa mengkonsumsi telurnya. Ya, jadi ayam itu diternak oleh peternak ayam. Tentu dirawat, dikasih vaksin, dikasih makanan, dikasih minum, ya, sesuai standar kesehatan sehingga ayam tersebut sehat dan kita bisa konsumsi, menimbulkan ke diri kita juga sehat. Oke, itu paham ya mengenai ayam. Bisa dilanjutkan? Bisa. Emang ada ya vaksin ayam? Ada dong, agar tidak terkena flu burung. Ayam itu juga divaksin, ya. Begitu aja. Apa? Pernah lihat hidungnya? Emang dia punya hidung? Nggak pernah lihat hidungnya. Vaksinnya bukan di hidung. Oh Ya. beda deh. Iya. Oke, bisa dilanjutkan Anca? Ya. Oke. Lanjutkan, ini gambar apa kira-kira? Semuanya sudah pada tahu? Kambing. Kambing, kata siapa ini kambing? Bukan. Tapi ini adalah hewan yang bernama sapi. Sapi, ya. Ini sapi anak-anak. Dimanfaatkan tenaganya dan dagingnya. Loh, kok bisa, Miss? Sapi itu emangnya dimanfaatkan tenaganya untuk apa, Miss? Membajak sawah. Iya, teman-teman Miss Dida ada yang tahu ya, ada yang sudah tahu bahwa sapi itu tenaganya bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah atau menarik barang, ya, dengan diikat ke kakinya. Nah, kemudian dagingnya bermanfaat untuk apa ya? Daging sapi, bahan makanan, diantaranya kalian menikmati daging sapi dengan makanan yang bernama apa coba? Sop daging.
Apa? Iya, daging sapi kalian makan dalam bentuk nama makanan apa? Tak tahu, nggak pernah makan. Masa nggak mungkin nggak pernah makan? Apakah di sini ada yang tidak? Rendang. Oke, good. Jadi rendang, lalu steak lagi ya. Sate, ada yang sate sapi juga. Ya, jadi bener nih Anca nggak pernah makan rendang, sate sapi atau steak? Sudah pernah pasti ya. Oke. Nah, sapi ini bermanfaat bagi kita, dagingnya untuk bahan makanan, tenaganya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia, ya, diantaranya membajak sawah, ya, atau mengangkut kereta barang, ya. Kemudian sekarang cara sapi berkembang biak ataupun beranak pinak memperbanyak spesiesnya, jenisnya dengan cara melahirkan. Ya, jadi perbedaan ayam dengan sapi cara berkembang biaknya apa? Beda. Apa? Sapi melahirkan. Kalau ayam? Bertelur. Ayam bertelur. Ya, oke, pinter. Lalu sekarang tempat hidup sapi di darat. Ya, makanannya rumput dan tumbuhan. Ya, makanan utama sapi adalah makanan rumput dan tumbuhan. Lalu sapi ini dibudidayakan di peternakan. Nah, di dalam hewan sapi ini ya juga ada satu yang kelewat nih manfaatnya teman-teman, apa ya selain tenaga dan dagingnya, apa yang bermanfaat? Kulitnya. Oke, kulitnya untuk apa? Untuk dijadikan makanan bisa, kerupuk ya, kemudian kerajinan kulit bisa. Oke, berarti daging, tenaga, kulit. Satu lagi apanya? Susu. Oke, Yuri, susunya. Susu sapi. Siapa yang suka minum susu setiap pagi atau setiap malam? Mau tidur minum susu? Oh, Yuris minum susu sapi. Susu sapi, ya. Oh, kira-kira susu sapi selain bisa diminum oleh kita, bisa diolah dalam bentuk makanan yang bernama? Mentega, es krim. Es krim bisa. Keju, iya betul ya Anca. Keju, makanan yang sangat lezat. Itu manfaat sapi. Oke, kemudian di sini sudah jelas ini gambar ikan. Beberapa jenis ikan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan manusia, juga sebagai hewan peliharaan. Oke, dagingnya dimanfaatkan untuk makanan. Tentu ikan di sini berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, sekali ikan mengeluarkan telur itu, telurnya itu berjumlah 1000. Ya, jadi banyak ya. Karena telur ikan itu ukurannya kecil. Ya, siapa yang pernah makan telur ikan nih di sini? Nggak pernah. Beli. Nggak pernah ya. Geli, oh enak loh, coba ya kalau ada ikan yang dimasak mami lalu ada telurnya, coba dicicipin, enak loh. Oke, dilanjutkan ya. Tempat hidup ikan jelas di air. Ikan tidak bisa hidup di darat. Ikan memakan jentik-jentik nyamuk atau kutu air, juga cacing sutra ya. Kemudian ikan juga ada makanan khususnya ya. Oke, dibudidayakan di kolam ya atau di keramba ikan. Ya, ini untuk ikan air tawar atau ikan darat. Tapi kalau ikan yang di laut ya tentu dibudidayakannya itu secara alami di laut, bertelur ya. Itu ya. Jadi ya. Oke. Jadi ada berapa jenis hewan yang sudah Miss Gida jelaskan barusan? 3, yaitu apa saja? 3. Sapi, ayam, ikan. Yang membedakan Ayam, apanya? sapi, ikan. Di antara ayam, sapi, ikan yang membedakan apanya saja?
Cara berkembang biak. Oke, Deslin. Oke, good job. Cara berkembang biak. Kedua, apa lagi? Makanan tinggal. Makanan tinggalnya. dan tempat tinggal. Oke ya. Cara berkembang biak, lalu tempat tinggal atau habitat. Kemudian bahan makanannya. Ya, manfaatnya juga berbeda-beda. Meskipun kesamaan, manfaatnya apa yang sama dari ketiga hewan tersebut? Manfaat. Oke, menjadi bahan makanan. Oke, ya. Jadi untuk pembelajaran IPS ini ada yang mau bertanya tentang hewan dan pemanfaatannya? Tidak, Tidak. Oke, kalau tidak itu tandanya sudah paham atau sama sekali bingung? Bentar. Paham. Anca mau bertanya? Kalau Apa? kalau ikan hias tuh bertelur juga ya, Miss? Berguna dong ikan hias, yaitu untuk peliharaan, ya, menghias ruangan di rumah dengan cara disimpan di dalam akuarium. Ya, yang punya akuarium di rumah siapa coba? Ada enggak ya? Yang di rumahnya? Saya pernah pelihara ikan, Miss. Deslin pelihara ikan? Enggak, Miss. Koko saya pernah Oh, Koko. ikan cuman Mati. 1 hari. Mati ya? Iya. Oh, berarti itu oksigen airnya nggak kuat. Aduh. Jadi contoh ikan peliharaan itu ada ikan koi, ikan cupang ya, sekarang lagi musim. Ya. Nah, itu ikan peliharaan. Ikan peliharaan itu gunanya untuk menghias ruangan atau untuk dengan memelihara ikan ada rasa gembira, rasa senang, rasa terhibur karena ada perasaan suka, ya. Jadi itu manfaatnya ikan peliharaan. Bagaimana Anca? Sudah paham sekarang manfaat ikan peliharaan? Paham. Oke. Teman-teman yang lain ada yang masih mau dipertanyakan tentang pembelajaran IPS ini, hewan dan pemanfaatannya? Deslin, Miss. Oke, Deslin. Mau bertanya apa? Silakan. Keramba itu apa, Miss? Oke, keramba itu adalah wadah yang terbuat dari plastik yang tebal, ya, untuk tempat tinggal ikan. Jadi ikan itu tidak hanya bisa hidup di kolam, ya, tapi di dalam keramba. Atau ada juga keramba yang di air itu dengan jaring-jaring. Pernah lihat? Yang dekat laut itu ya, Miss? Ya. Nah, itu juga keramba laut. Iya, itu juga contoh tempat untuk membudidayakan ikan-ikan. Ya, jadi agar ikannya tidak berkeliaran ke lautan, ya, atau keluar lingkungan air. Ya. Gimana Deslin? Kira-kira sudah paham? Jadi keramba adalah tempat membudidayakan ikan. Sudah, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Deslin. Oke, ada lagi selain Deslin dan Anca tadi yang bertanya? Tidak, Miss. Oke, sudah paham hewan dan pemanfaatannya? Oke, terima kasih. Miss Dida akan melanjutkan pembelajaran ke seni budaya dan prakarya. Di sini kalian melihat apa? Yaitu percakapan dalam bentuk gambar. Ya, di sini kamu sedang membaca buku apa, Joni? Oke. Kata Joni, saya sedang membaca buku tentang satwa. Coba ini kamu lihat. Ada burung hantu. Bagus ya? Lalu kata Lani, wah iya bagus sekali. Rasanya ingin saya memeliharanya di rumah. Wah, kata Joni, duh janganlah nih. Burung hantu adalah hewan dilindungi. Kita tidak boleh memeliharanya di rumah. Tapi saya punya cara supaya kamu tetap bisa memiliki burung hantu dengan aman. Wah, Joni penasaran. Bagaimana caranya, Joni? Oke, mari saya tunjukkan. Kira-kira apa hayo yang akan ditunjukkan sama Joni kepada Lani agar Lani bisa menyimpan burung hantu di dalam rumah? Burung hantu mainan. Burung hantu mainan bisa. Apa lagi? Halo, ayo.
Karya seni yang bisa menyimpan burung hantu di dalam rumah dalam bentuk karya seni? Bisa. Nih loh, apa ini namanya? Mozaik. Oke, Justin, betul, mozaik. Jadi, setelah Joni memperlihatkan gambar mozaik burung hantu, wah, burung hantunya tidak menyeramkan ya. Malah jatuhnya terkesan lucu. Ya, jadi oh iya benar yang kamu katakan. Bahkan dengan membuat mozaik, kita bisa memberikan warna-warna kesukaan kita sehingga hewan-hewan itu akan semakin menarik. Wah, kata Zoni, kita bisa menikmati keindahan hewan dengan cara membuat mozaik. Nah, apa sih mozaik itu? Ada yang sudah tahu? Mozaik adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan berbagai potongan bahan yang lebih kecil. Iya, betul. Thank you. Jawabannya benar sekali. Mozaik ya adalah sebuah karya yang dibuat dengan cara menempelkan berbagai potongan bahan yang lebih kecil. Bahannya apa aja ya, Miss, untuk membuat mozaik? Nah, anak-anak, bahannya itu diantaranya pecahan kaca, keramik, sisa potongan kayu, atau sisa sobekan kertas origami. Ya, di sini apakah waktu di kelas 3, kelas 2, atau kelas 1, ataupun TK pernah membuat karya mozaik? Pernah ya? Oke, masih ingat cara membuatnya? Tinggal ambil lagi. Iya, oke. Inilah teman-teman hasil karya mozaik yang dibuat ya, yang berasal dari bahan sobekan kertas origami, lalu potongan-potongan keramik. Nih gambar kucingnya lucu ya. Kemudian bunga ya, terbuat dari potongan-potongan kertas yang berwarna. Jadi bisa dibuat seindah mungkin sesuai warna-warna yang kalian sukai. Nah, media yang dihias pada karya seni mozaik ini tergantung pada bahannya. Misalnya, jika bahan yang kamu gunakan adalah kertas, maka kamu cukup menempelkannya di kertas. Ya, sedangkan jika kamu menggunakan bahan kayu atau keramik, maka digunakan untuk menghias lantai atau dinding. Pernah lihat enggak di dinding ada kayak gambar atau lukisan yang terbuat dari pecahan-pecahan keramik? Pernah? Pernah ya? Ya, pernah ya. Dari pecahan-pecahan kaca juga ada ya. Nah, jadi kalau bahan-bahan yang terbuat dari pecahan keramik atau pecahan kaca, mozaik ini tidak bisa ditempelkan di media kertas. Ya, tidak bisa lengket ya. Jadi hasilnya tidak bagus, tidak maksimal. Jadi yang bisa ditempel di media kertas yaitu sobekan-sobekan dari kertas origami atau potongan-potongan kertas. Nah, dari ketiga hasil karya seni mozaik ini, kita berhak untuk melakukan dan memberikan apresiasi, ya. Apa ya apresiasi itu? Yaitu penilaian terhadap suatu karya. Ya, dinilai suatu karya orang lain oleh kita. Bentuk penilaiannya ada nilai dengan pemberian yang terbaik ya bagi karya yang benar-benar hasilnya itu baik, indah, bagus ya. Cara memberikan apresiasi seperti apa? Nah, pertama, jika karya tersebut bagus, maka berikan pujian. Tetapi jika kamu melihat karya tersebut ada kekurangannya dan kamu mau memberikan saran, maka berilah saran pada pembuatnya untuk memperbaikinya, catatannya dengan bahasa yang sopan. Betul sekali. Artinya tidak menyinggung perasaan si pembuat karya tersebut. Nah, di sini ada karya apa? Kupu-kupu dan bunga. Anak Miss Didah ini sudah bisa memberikan apresiasi. Berikanlah apresiasi terhadap dua karya seni mozaik.
Coba sekarang berikan apresiasi terhadap karya seni mozaik kupu-kupu. Ayo. Sebaiknya Ya, Dezlin, silakan. Nanti habis Dezlin Anca. siap. Coba. Silahkan. Oh, nggak ada suaranya. Anca, Ya, silahkan berikan apresiasi terhadap karya kupu-kupu ini, mozaik kupu-kupu. sebaiknya kertasnya ditempel dengan lebih rapi. Oke, alangkah baiknya gambar kupu-kupu ini ditempel dengan kertas yang lebih rapi. Yuristin, silakan berikan apresiasi untuk gambar mozaik kupu-kupu dan capung. Kupu-kupu. Menurut saya ini sudah bagus, tapi alangkah baiknya jika ditambahkan sedikit potongan kertas lebih banyak lagi. Oke, good job, thank you ya. Yuris, ini cara memberikan apresiasi dengan bahasa yang sopan, sehingga tidak menyinggung si pembuat karya seni tersebut. Ya, tetap kasih pujian ya, meskipun sedikit ya. Menurut saya karya seni ini sudah bagus, tetapi alangkah baiknya ya kertasnya dipenuhi ya, media gambarnya dipenuhi oleh potongan kertas-kertas yang lain yang berwarna-warni sehingga akan terlihat semakin indah. Ya, jadi sekarang paham bagaimana cara memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni orang lain? Paham nih. Oke, paham. Sekarang berikan apresiasi Jesslyn untuk gambar bunga. Bunga nggak jelas warna pink. Karena ini gambar mozaik bunga. Silahkan Jesslyn yang memberikan apresiasi. Pandai kali orang buat kayak gitu. Miss, Ya, saya mau pikir dulu. silahkan. Yang sudah siap, kira-kira siapa yang sudah siap memberikan apresiasi terhadap karya seni mozaik bunga ini? Oh, ada yang berani, ada yang masih bingung. Berpikir dulu, Jesslyn masih berpikir atau sudah punya apresiasi yang akan diberikan? Bagus sekali pada seni mozaik ini. Apa, Anca? Nggak jadi deh. Oh, kenapa nggak jadi? Bisa diulangi. Masih belum nyambung. Oke, Jesslyn udah siap? Udah bisa, Jesslyn? Sudah. Silahkan. Berikan apresiasi kepada karya seni mozaik bunga. Menurut saya gambar ini sudah bagus. Tarika lebih baik menambahkan kupu-kupu kecil pada gambar tersebut. Oke, bisa ya seperti itu. Boleh. Menurut saya karya seni mozaik bunga ini sudah bagus. Tetapi alangkah indahnya jika menambahkan kupu-kupu kecil di karya tersebut. Itu bisa, Jesslyn, seperti itu ya, memberikan apresiasi. Oke. Lalu teman yang lain ada yang mau mencoba memberikan apresiasi? Silahkan. Silahkan, Jesslyn. Silakan, Des. Menurut saya karya mozaik ini sudah bagus. Tapi alangkah baiknya jika karyanya lebih dirapikan dan semua gambarnya diisikan kertas origaminya. Sudah? Sudah, Miss? Oke, thank you, Deslin. Ternyata Deslin teliti.
Ya, dalam mengapresiasi hasil karya seni mozaik ini, Dezlin teliti melihat bahwa ada letak tidak rapi. Ini nih, ya, kertas-kertas origaminya tidak ditempel secara rapi. Jadi, apresiasi dari Dezlin, menurut saya hasil karya seni mozaik ini sudah bagus, tetapi alangkah baiknya penempelan kertas origaminya lebih rapi dan gambar bunganya apa tadi Dezlin? Gambar bunganya lebih penuh. Oke, gambar bunganya lebih penuh. Oke, jadi anak-anak Miss Dida beberapa sudah bisa memberikan apresiasi dengan baik, dengan bahasa yang santun, ya, dengan benar. Ya, Miss Dida ucapkan terima kasih. Teman-teman yang lainnya kira-kira sudah paham dengan jawaban teman-teman barusan? Paham. Paham ya? Oke. Eugene, sudah bisa cara memberikan apresiasi? Oke, sudah. Jordan sudah paham bagaimana cara memberikan apresiasi? Oke, terima kasih sudah. Di sini Miss Dida mau bertanya, adakah yang mau bertanya tentang pembelajaran SBDP karya seni mozaik dan apresiasi yang sudah Miss Dida jelaskan? Ada yang mau ditanyakan atau semuanya sudah memahami? Tidak, Miss. Paham. Sudah Paham. Oke, terima kasih kalau sudah paham. Baiklah, kesimpulan pembelajaran hari ini akan kita dapatkan. Pertama, hewan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Dua, setiap hewan memiliki ciri khas masing-masing. Di antaranya tempat tinggal hidupnya atau habitat, makanannya, manfaat bagian-bagian tubuhnya. Ya. Yang ketiga, berdasarkan tempat hidupnya, hewan terbagi dalam dua kelompok, yaitu hewan hidup di darat dan hewan hidup di air. Ya. Itu untuk pembelajaran IPA. Sementara untuk pembelajaran itu untuk pembelajaran IPS. Sementara untuk pembelajaran SBDP, kesimpulan hari ini, mozaik. Mozaik adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan berbagai potongan bahan yang lebih kecil. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan karya mozaik apa saja tadi? Keramik, kertas origami, kayu. Oke, betul. Pecahan keramik, sobekan kertas origami, juga boleh pensil warna atau krayon ya untuk mewarnainya, dan juga media kertas atau dinding. Ya. Nah, yang terakhir kesimpulannya, setiap hasil karya seni kita bisa memberikan apresiasi terhadap karya seni. Nah, apresiasi terhadap karya seni ini harus disampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Jadi, memuji terlebih dahulu. Menurut saya hasil karya seni mozaik ini sudah bagus, tetapi alangkah bagusnya lagi kalau penempelan, sobekan kertas origami tersebut dengan rapi, ya. Dan gambar bunganya dibuat dengan gambar yang full, ya, seperti itu. Atau menurut saya kupu-kupu dalam bentuk karya mozaik ini sudah bagus, tetapi alangkah lebih indah lagi apabila ditempelkan secara penuh, ya, media gambar tersebut. Oke, itu cara mengapresiasi. Bagaimana kegiatan pembelajaran IPS dan SBDP hari ini? Materinya bisa dipahami? Paham. Paham. Miss Dida tanya sekali lagi, ada yang mau bertanya tentang materi pembelajaran IPS dan SBDP-nya? Tidak. Tidak. Terima kasih, berarti sudah paham. Yuk kita bermain-main kuis sebentar ya. Oke. Ini bisa dilihat, terlihat semuanya? Terlihat. Oke, tunggu ya. Nah, permainan mencocokkan kata.
Di sini akan diberikan beberapa fakta tentang hewan dan kamu harus menebak hewan apakah itu. Siap? Play now. Oke. Ukuranku kecil, telingaku besar, aku suka makan keju dan bunyi aku benci tikus. Apakah benar tikus? Yes, jawabanmu benar. Aku seekor tikus. Oke. Diam. Sekarang ekorku bergaris-garis. Aku menggunakan topeng. Aku hidup di hutan. Aku tergolong hewan omnivora. Siapakah aku? Rakun ya? Beberapa anak Miss Dida menjawab rakun. Oke, kita cek. Kita cek betul tidak? Oke, jawabanmu benar. Aku adalah rakun. Yes. Ya. Sekarang buluku bisa dijadikan bahan pakaian. Aku tergolong hewan herbivora. Aku minum hanya sedikit. Siapakah aku? Kita cek lama. Yes, benar ya. Aku seekor lama. Lama. Kemudian permainan kedua. Tebaklah hewan berdasarkan deskripsi yang tersaji pada soal. Oke, boleh dicatat di buku tulis masing-masing jawabannya. Silakan sediakan buku tulis dulu dengan alat tulisnya. Sudah siap? Siap. Siap semuanya? Dengan buku tulis dan pulpen atau pensilnya? Ya. Ya. Mau mainin perkataan sama Enggak perlu wajib dicatat ya. Catat, tidak boleh disebutkan ya. Tidak boleh disebutkan, harus dicatat. Nanti hasilnya difoto, kirim ke Miss Dida. Ya. Oke. Mendatar, tulis jawabannya saja. Ya. Kita bermain teka-teki ya. Teka-teki silang. 1. Aku adalah hama tanaman. Ya. Aku bertubuh kecil, berwarna hijau dan suka memakan daun-daun. Tanaman akan rusak karena aku. Siapakah aku? Cari saja ya, Miss. Ayo, nomor 1 tulis jawabannya aja mendatar. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. Ayo. Dia berwarna hijau. Tubuhnya kecil, suka makan daun. Oke. Satu mendatar ya. Kita jawab tulis ya. Tidak disebutkan ya. Sudah? Belum. Oke, ada yang belum. buatku Apa ya? Aku hama tanaman, berarti bisa merusak daun tanaman. Aku ini bertubuh kecil, berwarna hijau, dan suka memakan daun-daun. Tanaman akan rusak karena aku. Miss, yang itu apa? Ya, apa? Yang itu apa? Oh, Anca udah ke nomor 2 ya. Teman-teman yang lain sudah nomor 1-nya?
Nah, sekarang nomor 2. Oke, nomor 2 kalau gitu sekarang. 2 mendatar. Aku sangat suka mengeong saat aku lapar. Anca tadi bertanya, mengeong itu apa? Mengeong itu berbunyi, bersuara. Kalau Miss Dida lapar bilangnya, aduh saya lapar gitu. Tetapi ada hewan yang kalau lapar itu berbunyi apa? Yang mengeong berarti hewan apa? Silakan tulis jawabannya. Jadi takut Jawabannya 6 huruf. Nomor 2. Apa ya? Lalu coba nomor 3 mendatar. Apa ya, Kak? 3 mendatar, ya? Apa Deslin? Ini semua karena bingung. Bingung? Enggak apa-apa. Yang bisa nomor 3 sekarang, 3 mendatar. Coba. Orang mengenaliku karena warna tubuhku berupa garis hitam putih. Apa yang warnanya garis hitam dan putih? Hewan apa? Panda. Garis loh. Kalau panda emangnya bergaris-garis. Silakan yang bingung bertanya ke Miss Dida, Miss nomor sekian, Miss nomor sekian. Nanti Miss jelaskan. Miss. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Aku suka mengeong saat aku lapar. Ngeong. Itu bunyi apa? Oke, siapa lagi yang bingung? Nomor 3 saya, Miss. Nomor 3. Wesley nomor 3. Orang mengenaliku karena warna tubuhku berupa garis hitam putih. Ayo, binatang hewan apa yang badannya itu warnanya garis-garis hitam putih? Adakah yang bingung lagi? 1, Miss. Sarah nomor 1. Aku adalah hama tanaman. Aku suka memakan daun tanaman. Aku tubuhnya kecil berwarna hijau. Ya, tanaman akan rusak karena aku makan. Coba apa itu yang suka di daun warna hijau? Tapi tulisannya angkanya 8. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Deslin tadi yang bingung nomor berapa ya? Tadi Deslin bilang bingung, yang bingung nomor berapa ya? Bukan nih, saya nggak catat ini yang di samping ini. Oh, dicatat jawabannya aja. Tulis jawabannya aja. Nomor 1 mendatar, apa jawabannya? Nomor 2 jawabannya apa? Kalau untuk soalnya, nanti Miss Dida kirim di grup, ya. Oke, Miss. Oke. Miss, saya nggak tahu yang nomor 3, Miss. Dito nomor 3. Hewan, ini hewan loh Dito. Orang mengenaliku karena warna tubuhku berupa garis hitam putih. Hewan apa ya Dito yang warnanya tubuhnya itu kakinya, badannya, lehernya, semuanya itu hitam putih, garis-garis. Adanya di kebun binatang biasa. Coba jangan disebutin ya, ditulis aja jawabannya. Nanti dikirim foto ke Miss Dida. Siap. Kenapa nggak pakai chat aja, Miss? Enggak. Saya tadi saya. Sudah? Selesai, Miss. Sudah selesai? Adakah yang belum selesai? Randy sudah selesai? Saya belum selesai. Oke, Saya siapa yang sudah selesai semuanya, Miss. Oke, thank you. Olivia udah selesai?
Sudah. Warren sudah selesai, Warren? Ada yang bingung? Udah, thank you. Terus, siapa tadi yang belum selesai ya? Dito gimana, Dito? Sudah ketemu Miss jawabannya. Oke, alhamdulillah ya Dito ya, ketemu. Nah, sekarang yang belum selesai siapa? Sudah selesai dari tadi, Miss. Oke, thank you. Miss, Ya, selaput itu apa, Miss? nomor berapa ya? Nomor 5. Aku memiliki selaput di kaki dan hobiku main di air, padahal tempat hidupku di darat. Selaput itu kulit yang di telapak kaki, kulit tipis, ya. Miss, Ya. yang nomor 4 saya belum selesai. Hanya aku hewan di darat yang memiliki leher panjang. Ayo, binatang apa itu yang lehernya panjang, yang hidupnya di darat? Tanya nanti kan sudah Terkenal loh yang lehernya panjang. nih. Yang lehernya panjang. Kan kita tadi IPA belajar tentang pemanfaatan sumber daya hewan ya. Nah, ini semuanya pertanyaannya berkenaan dengan hewan. Udah? Sudah, Miss. Oke, thank you. Ya, terkenal. Nah, sudah, terima kasih ya. Miss Didah ucapkan kalian hari ini sudah mengikuti kegiatan pembelajaran IPS dan SBDP. Untuk waktu kita sudah jam 10.30, berarti tandanya waktu kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Nah, hari ini materinya sudah kita bahas. Bagi Ananda atau anak-anak Miss yang belum paham ataupun ada kebingungan dalam materi pembelajaran, silahkan nanti menghubungi Miss Dida secara WA pribadi ya. Oke, Miss stop share dulu. Oke, Miss Dida ucapkan terima kasih karena anak-anak Miss Dida sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, Miss Dida tetap pesan meskipun di rumah tetap harus semangat belajar, rajin membaca, mempelajari tema 1, tema 2, tema 3 untuk persiapan PTS. Ya, dan di rumah menjaga kesehatan diri masing-masing. Ketika mau keluar rumah, tetap memakai dan melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjauhi berkerumun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas atau bepergian, ya. Makan makanan bergizi ya di rumah, makan makanan sehat, tetap menjaga kesehatan dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, nah kegiatan pembelajaran untuk hari Senin tanggal 13 September 2021 tematik tema 3 subtema 2 pembelajaran 5 telah selesai dilaksanakan. Kita mengucap syukur dalam bentuk doa kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan berdoa penutup hari ini, silakan dipimpin oleh Warren. Miss Dida minta tolong Warren untuk memimpin. Silakan Warren. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Warren. Oke, untuk dokumentasi seperti biasa kita foto dulu ya. Friendly kemana ya Friendly? Wah, Friendly nggak ada nih. Mau foto dulu Friendly. Oke, semuanya lihat ke kamera. Sabil. Oke, hitungan ketiga ya.
Siap-siap, boleh ambil pose, tersenyumlah, selfie ya. Oke, Marvin nggak boleh ditutup sama buku dong mukanya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk kedisiplinan kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di rumah, belajar. Ya, dan kegiatan ini diakhiri dengan ucapan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum, selamat pagi, dan sehat selalu. Bye-bye, silahkan dari roomnya masing-masing ya. Bye. Miss, selaput Ya. itu apa, Miss? Apa Lorenzo? Selaput itu apa, Miss? Nomor 5. Akut, selaput. Iya. Oh, kulit yang tebal yang apa di bawah telapak kaki ada kulit. Nah, lapisan kulit. Jadi dia bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Binatang apa itu? Yang suka berenang di air. Bebek. Wesley, kenapa belum live? Silakan live. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Lorenzo, udah dapat jawabannya? Binatang itu hidup di air, bisa berenang di air dan hidupnya di darat. Buaya. Nggak tahu ya, Miss Dida nggak mau ngasih jawaban. Tulis aja jawabannya. Nanti selesaikan kirim ke Miss Dida. Oke? Yang ada selaputnya. Coba. Boleh diingat atau mau dicari jawabannya di buku ataupun di Google misalnya. Itu terserah ya. Oke. Terima kasih. Misalnya mau kalian edit, misalnya kalian mau edit, mau ada trimming yang cut yang mana, ya kan? Nah, kalau sudah rapi, taruh di Google Drive, terus nanti kirim saya linknya aja, nanti saya download dari Google Drive aja, nggak apa-apa. Oke, Mem. Karena nanti sama dinas ini mau diminta videonya, terus taruh di website dinas. Cuman tadi Justin Jonathan ya yang hilang ya? Iya, Mem. Dia tiba-tiba belajar bisa hilang kayak gitu, nggak pakai pamitan punya ya? Enggak, Mem. Mesti kasih tahu mamanya, kasih teguran aja dulu ke mamanya. Dulu mamanya pernah tanda tangan surat pernyataan ke Miss Shirley, ya. Udah Jadi, kasih tahu juga sih, Mem, sebelumnya, Mem. Cuma untungnya yang ini hidup video, Mem. Sebelumnya malah nggak hidup video, Mem. ya kemarin kan dia ikut belajar juga bangun tidur langsung kan pakai baju kaos apa nggak tahu nggak beres juga. Mesti ingetin lagi maminya. Nah, anak kalau di rumah yang harus mendisiplinkan orang tua, kalau orang tuanya nggak bisa mendisiplinkan, nggak bisa jadi apa-apa tuh anak. Kita guru, kita di sekolah, kita cuma bisa sekarang lihat kayak gini tatap maya aja, kita nggak bisa pegang, nggak bisa apa-apain. Tapi peran terbesar kan justru di orang tua. Kalau orang tuanya sendiri nggak disiplin ya, jangan harap anaknya bisa disiplin gitu. Ya nanti coba komunikasi sama maminya Justin lagi kayak gimana. Atau misalnya perlu Justinnya diajak ngomong di video call sendiri, dipesenin lagi. Tapi Miss Intan jangan terlalu lembut sama dia ya. Justin tuh bukan tipe yang bisa dilembut-lembut habis gimana juga. Ya. Oke ya. Miss Dida tadi ada rekod kan Miss Dida? Rekod, Mem.
Iya, tapi saya Jadi, barusan lupa stop record. ya nggak apa-apa. Nanti kan rekodnya itu bisa di-trim, di-cut yang bagian mana sampai bagian mana dipotong aja yang enggak itu. Atau waktu mulai yang bagian mana, nah nanti baru ditaruh di Google Drive. Ya. Cuman Miss Dida tadi share screen-nya nggak full ya. Dari PPT-nya itu mestinya diklik yang screen, jadi tampilannya besar. Iya, Kalau Mem. kalau Saya seperti yang fullnya saat yang kuisnya. ya, kalau Ya. seperti Miss Intan sama Miss Oh itu full semua. Ini nampak besar. Kalau Miss Dida punya kan itu dia tampilan file aja, tampilan dokumennya. Jadi nanti next diklik yang screen jadi biar bisa besar dia. Oh, iya. Ini kayaknya 4A sudah selesai nih, anak-anak itu udah udah habis. Oke lah, boleh end meeting. Thank you ya. Thank you Miss Dida, thank you Miss Intan, thank you Miss Indri. Iya, Mem. Bye bye. Bye-bye, Mem. Thank you.